Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di bahasan kita dengan tema algoritma untuk masalah bisnis. Algoritma ini memang sangat penting dan maka harus kita pelajari dengan seksama agar kita bisa paham betul dalam nanti membangun sebuah sistem program. Bahasan kita adalah struktur program, struktur chart, membuat laporan dengan page break dan contoh algoritma penyelesaian. Ini adalah secara umum ya, bahwa program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file dapat digambarkan seperti ini. Yang pertama adalah proses record, kita warnai merah. Proses inisialisasi, baca record pertama hijau. Do while not end of file, ini adalah proses record ini, dan baca next record. Jadi dulu pada saat masih ngetrend dulu sistem record ini, file yang dihasilkan adalah dot ini ya. Kemudian end do selesai, proses final dan end. Struktur chartnya bagaimana? Nah, jadi dari tadi yang seperti ini akan digambarkan menjadi struktur chart yang seperti ini. Jadi ada 3 modul di atas tadi seperti yang sudah kita perlihatkan sebelumnya. Berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file ini. Kemudian main program dari struktur chart sudah ada sehingga dapat dikembangkan proses dari ketiga modul tersebut. Hijau tadi ada, ini ada yang utama itu merah, hijau, prosesnya ini adalah coklat dan proses finalnya. Oke, kita sekarang sandingkan. Jadi yang merah ini, yang utama adalah proses record, proses perekaman. Hijau ini proses inisialisasi ya. Kemudian ini adalah prosesnya, proses recordnya, proses record ini. Ini kemudian finalnya adalah ini ungu ya. Oke, bagaimana membuat laporannya dengan page break? Jadi kalau kita membuat sebuah laporan, ini akan ada judul, baris judul, kolom judul, detail, dan total. Nah, tapi selain itu juga halaman laporan hanya menampung beberapa baris record, sehingga harus mengatur pemindahan ke halaman baru. Halaman itu kan terbatas, sehingga kalau misalnya sudah tidak muat, maka harus ganti halaman. Sehingga bagaimana membuat pemindahan halaman itu dengan page break. Untuk itu dibutuhkan sebuah control break. Kalau kita dilihat di keyboard itu kan ada tombol control dan control break. Sebenarnya itu adalah untuk ganti halaman. Tapi bagaimana kalau itu diletakkan dalam sebuah script? Nah, ini. Untuk itu dibutuhkan sebuah control break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru. Ini halaman baru itu atau page break-nya. Nah, jadi ini yang pertama adalah single level control break dan menggunakan multi level control break. Oke. Yang single level bagaimana? Ini adalah memberhentikan dalam logika program. Ini berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru. Berarti nilai sebuah variabel ini contohnya adalah nomor departemen. Ya, jadi ini tanggal, judul, salesperson ini ya. 101, 102. Salespersonnya adalah Sally Mary Smith dan ini John Brown. Numbernya ini, oke. Penjualannya ini. Kemudian ini harganya dan ini adalah extension amount-nya. Oke. Hierarkinya adalah seperti ini. Prosedur single level control break, ini diinisialisasi pertama dulu. Kemudian print page headline. Dicetak print page-nya ya, headline. Kemudian proses ini di dalam record. Kemudian print control total line dan print report ya. Print reportnya totalnya di record. Tapi di dalam proses ini ada print detail line dan ada accumulate control total dan kemudian ada juga reset control total ini untuk mereset kembali ke semula. Multi levelnya bagaimana? Multi level control break adalah pemberhentian dalam logika program. Ini ada yang berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru.
Oke. Berdasarkan beberapa nilai variabel, contohnya adalah total penjualan per sales dan total penjualan per departemen. Ini. Jadi ini departemen. Oke, departemennya ini 01, 02. Sales person, nomor person salesnya. Ini sales name-nya, namanya. Nah, kemudian nomor produk number-nya. Nah, quantity penjualannya, jumlah penjualan, ini harganya, dan ini adalah extension. Cuman ini dikelompokkan di dalam sales number. Jadi menurut nama, by name. Sehingga Mary's Made ini nomornya adalah ini. Jumlah produknya yang dijual ini adalah 3 item ya. Jumlah penjualannya ini. Nah, sales total Mary's Made ini di bingkai hijau ini, sehingga untuk Mary's Made ini totalnya adalah sekian. Demikian juga untuk yang selanjutnya. Sehingga inilah yang disebut dengan multi level brick, begitu. Nah, ini contohnya sebenarnya mirip dengan tadi ya. Ini, sehingga ini misalnya Mary's Made ini totalnya dia ini adalah 120 US dollar menurut Mary's Made. Dan ingat, ini adalah tanggal 12 Juni 2003. Sedangkan John Brown ini sales totalnya adalah 55 US dollar. Nah, sekali lagi ini dikelompokkan ke dalam kategori-kategori nama, begitu. Oke. Hierarkinya bagaimana? Nah, ini sebenarnya seperti tadi ya. Oke. Prosedur multiple level control brick. Ini ada inisialisasi, ini penginisialisasian. Print pick heading judul. Proses ngisi code. Sekali lagi di sini ada print detail line dan accumulate control. Print minor control total. Di sini ada reset minor control total dan print major control total. Di sini ada reset major control total dan print report total. Nah, di sini tadi sekarang disinkronkan. Kalau di sini hitam, nah ini hitam itu adalah main atau intinya yang utama. Nah, kemudian ini ada hijau. Nah, hijau-hijau ini adalah print minor control total. Merahnya ini adalah print major. Ini control total. Dan birunya adalah print report total. Jadi total semuanya. Oke. Contoh kasusnya adalah PT Semesta Makmur Abadi, Jalan Bahari Biru, Jakarta lah. Ini adalah laporan gajinya. Tanggal cetaknya 12 Januari 2012. Ini halaman 1. Nomor 1 NIP ini nama friend. Apa iki? Francisco. Targetnya 6.000. Realisasinya 6.500. Komisinya 5 juta. Gaji pokoknya 2.500.000. Total gajinya adalah 7,5 juta. Sedangkan Renata Wibowo targetnya 7.000. Realisasinya 7.200. Komisinya 2 juta. Gaji pokoknya 3.500.000. Total gajinya 5.500.000. Demikian juga untuk Mark Andrea, targetnya 6.000, realisasinya 6.300, komisinya 3 juta, gaji pokoknya 2.500.000, total gajinya 5.500.000. Soalnya total gaji untuk sales adalah 8.500.000. Oke. Nah, subordinate modulnya bagaimana? Yang pertama ini adalah inisialisasi, buka file, totalnya 0, diberi nilai 0, halaman diberi nilai 0, baris diberi nilai 0, dan selesai. Cetak judul, halaman sama dengan halaman plus 1. Jadi ini adalah terus rekursi, halaman terus plus 1. Dicetak PT Semesta Makmur Abadi, cetak lagi Jalan Bahari Biru, Jakarta, laporan gaji. Tanggal cetak, ini date, mengambil date system. Halaman nanti akan bertambah terus sesuai dengan halaman yang dibuat. Cetak nomor NIP
nama, target, realisasi, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Selesai. Subordinate modulnya, nah ini adalah proses recordnya, ini hijau, komisi sama dengan realisasi minus target. Realisasinya tadi yang sudah dibuat, hasilnya dikurangi target, artinya itu adalah hasilnya yang terakhir kali 10.000. Total gaji sama dengan adalah komisi ditambah gaji pokok. Jadi dia akan mendapatkan gaji terakhir nanti, gaji pokoknya dia berapa ditambah hasil dari komisi yang dihasilkannya. Cetak hasilnya secara keseluruhan dan akumulate total. Selesai. Cetak detailnya bagaimana? Baris sama dengan, barisnya adalah baris plus 1, cetak baris ya, NIP, nama, target, realisasi, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Selesai. Kemudian akumulate totalnya bagaimana? Total adalah total plus total gaji. Total, oke, ditambah total gaji. Selesai. Cetak total report, hasil keseluruhannya adalah mencetak total gaji sales, total keseluruhannya. Selesai. Nih. Sehingga hasilnya adalah laporan seperti ini. Oke. Algoritma pemecahannya bagaimana? Laporan penyewaan ini diinisialisasi. Diinisialisasi itu diidentifikasi yang pertama lagi ya. Cetak judul. Oke, baca record pertama, do while not end of file. Jika baris lebih dari 30, then cetak judul. Ingat, jika baris lebih dari 30, sudah melebihi 30 baris, jadi maksimal, maka cetak judul baru, membuat halaman baru, baris sama dengan 0. End selesai, proses record, baca record selanjutnya, akumulate total, end selesai, cetak total record. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.